Botok dan kawan-kawan itu adalah bentuk perjuangan untuk masyarakat menurunkan pajak. Bukan untuk pribadinya Bukan Mas untuk Botok pribadi atau siapa ya? atau siapa. Jadi kita tuh berutang di situ. Ya, Kita harusnya berutang sama Mas Botok ya. Harusnya masyarakat khususnya Kabupaten Sadar. Pati itu menyadari bahwa memang perjuangan itu spirit, beliaunya lah ya, yang spirit. menurunkan pajak. Sebetulnya bukan kita tidak taat pajak, tidak mau pajak, kita mau pajak, tetapi pajak yang diberikan itu harusnya sesuai dan transparan. tidak terus dinaikkan begitu saja. Kenaikan pajak itu kan kalau menurut masyarakat Kabupaten Pati khususnya itu kan kenaikannya hanya sekitar 25%, tapi kenyataannya ketika ada sidang pansus waktu itu ada yang mengaku sampai 6.000% naiknya. Bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus di setiap pemerintahan, maka yang dirugikan rakyat. Berarti Yang perjuangan dirugikan Mas Botok ini tidak berhenti di sini ya Mas? Ya tidak berhenti Karena di sini. agenda-agenda yang kemarin itu kan masih belum. Baiknya seorang aktivis itu apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, menurut saya apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, kalau tidak menguntungkan masyarakat, kalau diduga merugikan masyarakat, ya tetap harus kita suarakan sebagai aktivis. Jangan pernah berhenti, karena tujuannya adalah satu, aktivis ini bisa mendorong adanya demokrasi di suatu wilayah termasuk Kabupaten Pati, kan begitu. Kan ada tidak ada misi tertentu, visi tertentu sebagaimana yang dulu terus ditunggangi oleh luar negeri atau di move oleh partai dan lain sebagainya, enggak terbukti ini. Gini loh, kalau bagi legislatif dan bagi bagi politikus yang ini mungkin bisa bisa saja terjadi seperti itu. Sangat mungkin, tetapi kan bisa melakukan. Tapi gini loh, kedaulatan suatu wilayah itu ada di tangan rakyat. Mau dan dia pejabat ini dari partai A, dari partai B, dari partai kardus, dari partai kodok misalkan. Ya itu kan kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat tidak menghendaki, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, mereka harus legowo. Gugatan itu bukan hanya di partai. Gitu. Dan ini kan misalkan bebas. Iya, ada pasca gugatan itu untuk pengembalian atau dan lain sebagainya. Gugatan apa? Ya misalnya digugat negara kan, sama saja diperkarakan negara. Kalau nggak terbukti terus negara itu tidak boleh memperkarakan masyarakatnya. Ini ternyata kenyataannya seperti ini. Apapun, ini kan bukan masalah negara sebetulnya. Apa ya? Ini kan hanya sebuah gesekan yang terjadi akibat demo kemarin, akibat demokrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga sebetulnya APH atau negara yang lain itu harusnya juga menyadari bahwa kita itu tugas negara. Sedangkan kita sebagai masyarakat itu melakukan demokrasi, sehingga ketika ada benturan ya sudah gitu kan. Jadi diselesaikan secara objektif, jangan seperti ini. Apapun dalihnya, memenjarakan seorang aktivis yang berjuang untuk masyarakat dan mengatakan bahwa beliaunya menghasut dan sebagainya, itu salah menurut saya. Tidak ada seorang aktivis yang menghasut masyarakat untuk merusak atau membakar atau merugikan negara, tidak ada. Saya yakin hanya seseorang oknum, saya menduga ada oknum siapa? Oknum yang mencoba menyusup untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri, sehingga akhirnya kan yang beresiko adalah siapa? Adalah korlap itu orang-orang yang di depan itu kan begitu. Yang ke depan itu menjadi korban. Jadi nggak usah lah dia kan sendiri dari atas, maaf nggak nyebutkan ya. Wah, ini ada penyusup disusupkan dari bantuan luar negeri ini sebagainya. Kalau sampai ke sana enggak lah. Enggak kok, sampai Amnesty Internasional, sampai PBB, saya kira kok untuk teman-teman pergerakan ini masih lokal. Enggak sampai harus seperti itu. Enggak ada amnesti segala macam. Intinya itu segala sesuatu yang berakibat benturan dengan masyarakat itu harusnya sudah bisa dinetralisir, bukan dibegitukan ya. Iya, seperti begitu. Itu suatu diskresi yang memang selama ini memudahkan di dalam menghandle suatu permasalahan, kan memang seperti itu rata-rata biasanya seperti itu. Iya, intinya kalau tidak punya kepentingan enggak usah. Artinya kita sudah paham hidup di negara yang demokrasi itu, saya rasa semua sudah memahami. Gejolak gesekan itu pasti terjadi. Gak usah nanti ini menggunakan kekuasaan untuk mengkriminalisasi seseorang juga nggak boleh. Pada dasarnya Mas Bodo tetap harus dikeluarkan apapun dalihnya.
Nah sekarang peran serta dari teman-teman AMPB ya, yang menjadi sebenarnya pengikut ya, atau mungkin garda terdepan AMPB dan GAP peran serta di dalam peristiwa 13 ya Agustus sampai dengan sekarang, peran serta harus. Kalau GAP sendiri waktu itu GAP dan AMPB, saya rasa AMPB ini juga saya rasa sudah luar biasa ya, perjuangannya sangat luar biasa karena sampai detik ini masih kompak, artinya mengawal demokrasi, mengawal dugaan kriminalisasi oleh beberapa aktivis yang terjadi pada saat ini, itu sangat luar biasa. Kemarin itu kan ada yang dibutuhkan. tadi malam ya di Palmol, di mall itu kan mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu pengawalan seperti itu, tidak perlu adanya itu, tidak ada gunanya sama sekali itu. MPB ada GAP tidak perlu, itu dibiarkan saja, bebas sendiri. Itu omongan orang yang tak bertanggung jawab. Pembicaraan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak paham dengan demokrasi. Justru ini orang ngawur itu. Omong yang sangat ngawur. Harusnya Karena ketika perjuangan apapun harus dikawal. harus dikawal karena memang apapun itu kawan kita. Dan itu Aktivis, harus kita aktivis. sebagai masyarakat berterima kasih Begini. kepada Begini. GAP maupun kepada ya. Begini. Maksudnya gimana? Setiap bentuk demokrasi itu kan pasti selalu ada gesekan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Tapi ketika memang ada teman kita, saudara kita, sahabat kita di Kena dalam masalah. demokrasi itu diduga dikriminalisasi, maka kita perjuangkan. wajib kami sebagai GAP, saya sebagai GAP dan teman-teman sebagai AMPB ikut memperjuangkan karena kita sudah menggunakan nama GAP. GAP itu apa? Gabungan Aktivis Pati. Artinya kita punya kewajiban untuk mengawal sesuatu hal yang tujuannya untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati. Contoh yang dilakukan oleh Mas Botok dan Mas Teguh kemarin ini. Harus kita dukung ya. Harus kita dukung apapun itu. Terus kalau ada orang yang berbicara seperti itu, tanggung jawab dia sebagai masyarakat Pati di mana? Apalagi kalau seandainya yang berbicara itu adalah tokoh Kabupaten Pati. Itu kan. Sebenarnya tanpa Perlu dipertanyakan Iya, ada kepentingan apa kan? sebenarnya tanpa dikawal-kawal, tanpa di demo-demo di depan kan udah serahkan keadaan, nanti sudah adil sendiri ngono iku. Apanya yang diserahkan itu kan apanya kan gitu. Kalau ada yang berbicara seperti itu orang yang tidak tahu demokrasi, artinya dia hanya taunya hore-hore, merasa tahu tapi dia nggak tahu demokrasi. Itu saja. Iya, Mas.